Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' as-sadidina wa masyayikhina wa liwalidina wa ila mu'allif hadzal kitab wa li jami' hajatina al-kiram ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina wa habibina wa syafi'in wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tiada bosan-bosannya setiap saat, setiap hari, bahkan setiap detik kita selalu melahirkan rasa syukur kepada Allah. Karena pada setiap saat pula, setiap hari pula, bahkan setiap detik pula, nikmat Allah itu tidak pernah putus diberikan kepada kita. Oleh karenanya kita syukuri nikmat Allah ini dengan berusaha mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kegiatan ngaji yang rutin kita lakukan ini menjadikan kita hamba Allah yang bisa tafaqquh fiddin. Artinya hamba Allah yang bisa diberi pemahaman kepada agama, dan itu antara lain letak kualitas seseorang, termasuk dan khususnya di bulan Ramadan. Wonten hadis niku yang dulu sering saya dengar dari guru saya itu, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kata Rasul, barang siapa yang hadir di satu majelis ilmu dan hadirnya itu di bulan Ramadan, maka kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Allah akan mencatat bagi orang yang mau hadir di majelis ilmu itu, dicatat bagaimana? Bi kulli qadamin, setiap langkahnya itu ibadah sanatin, seperti ibadah 1 tahun. Ini satu penyemangat bagi kita. Mungkin sekalian menyeimbangi, gaya ngimbangi mungkin dengan maksiat kita kepada Allah. Banyak yang tidak terasa bangkang kita kepada Allah ini terus kita lakukan. Oleh karenanya Allah memberikan bonus-bonus seperti itu, selain memang untuk memberi semangat agar kita rajin ngaji. Dan itu antara lain saya mencoba dan pengurus berusaha mempertahankan, ya nopo ten mugi-mudi niki ngaji tetep enek, baik itu ngaji ceramah tarawih, opo kuliah subuh, mbuh suwi, mbuh gak rutinan. Itu kenapa saya pengen tetap ada, karena nomor satu, kesempatan ini bukan main besarnya, baik itu dinilai dari pahalanya maupun ilmu yang kita terima. Karena orang itu mendapat hidayah, iso nrimo ilmu, terkadang bukan karena lamanya ngaji. Kadang ngaji hanya 10 menit, ada beberapa kalimat yang bisa masuk.
Bisa jadi itu menjadi dia ada penyemangat. Oleh karena itu, mari kita berusaha, walaupun mungkin ngantuk, walaupun mungkin agak berat, tapi kita lakukan. Berangkat kita ke masjid, kita niatkan bukan hanya untuk tarawih, tapi ambek golek nimbo ilmu. Berangkat kita ke masjid untuk sholat subuh, bukan semata untuk sholat jamaah, tapi ambek golek nimbo ilmu. Dan itu yang jadi slogan atau dijadikan satu pegangan oleh pengurus. Terus ngaji terus. Karena orang itu bisa aji karena dia mau ngaji. Orang itu akan ada nilainya ketika ada ilmunya. Monggo kita awali bersama ngaji kita pada pagi hari ini dengan untuk menggugah semangat, yaitu membaca doa senandung Al-Quran. Soalnya semangatnya kopi pun teh. Wow, jenenge sembayang bengi ngombe kopi. Wis saiki wis gak pati mandi, dikai semangat kali bersenandung doa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran, dengan berusaha memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya. Terkadang mudah-mudahan Allah selalu membimbing, membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sebelum masalah waris ini kita lanjutkan sebagai kajian rutin sejak sebelum Ramadan. Saya mungkin sedikit mengingatkan kembali seperti yang saya sampaikan kemarin. Kita sekarang sudah berada di tanggal 18 bulan Ramadan. Artinya kita harus mau tidak mau harus melihat ke dalam, tengok ke dalam, bukan sebelum bicara. Kok tadi ebit ke adi, ebit ke adi, tengoklah ke dalam sebelum bicara. Tapi tengok ke dalam, sudah seberapa sukses kita di bulan Ramadan. Kalau dalam kuliah subuh 2-3 hari yang lalu saya sampaikan cara atau barometer kita sukses Ramadan paling utama itu adalah nafsu kita ini, ijik nemen ngalahno ati opo gak gitu. Ketika nafsu amarah, nafsu tidak bisa mengekang lisan, kate gibah ditahan gak iso, akhirnya tetep makso ngomongno konco, ngomongno tonggo, ngomongno jamaah. Ini sudah seberapa kita mampu. Kalau kita sudah bisa amarah, katene mangkel, katene muring-muring, ditahan bisa. Ini artinya tugas Ramadan kita, ya, akademi dangdut kalau di Indosiar atau di TP, tapi akademi Ramadan ini akan terlihat sukses. Oleh karenanya yang utama seberapa kita melihat ke diri kita, kita tengok
Sudah seberapa bisa kita mengekang lisan kita? Karena di antara yang menghancurkan pahala puasa adalah lisan kita. Itu. Yang kedua, kita berusaha untuk menghindari sesuatu yang merusak ibadah kita. Antara lain, ya ketika dalam puasa. Kemarin kalau tips Ramadan saya sampaikan itu, kuasai ilmu Ramadan. Itu antara lain itu. Ketika berpuasa, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Ketika sholat seperti itu. Bahkan sekecil mungkin kok enek barang sing ganggu luruse awake dhewe nang Gusti Allah, langsung dianggap, langsung dilurus nomane. Ngaten. Saya sering nyampaikan, bahkan ketika sholat, lek jenengan gak sadar bahwa jenengan sholat, kok nduk mburine, nduk ngarepe kok enek wong gawe baju umpamane depo berhadiah 1 miliar nih. Itu kalau kita tidak sadar bahwa kita ini sedang sholat, ngan aku iso ngambrak kok endi-endi. Nggih, temenan iku. Nduk burine wong sholat. Padahal sakjane mboten leres. Karena apa? Sholat itu yang dilihat kan tempat sujud. Jasa ndok dingklu. Kalau fikih dulu kita bahas, kita menghadap lurus ke depan hanya ketika kita mengangkat tangan. Allahu Akbar takbiratul ihram. Allahu Akbar ketika mau ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kita lihatnya lurus ke depan hanya pada 4 waktu itu. Takbiratul ihram 1 ketika mau ruku, 2 ketika bangun dari ruku, 3 ya kan. Yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal, ketika ngangkat tangan kita lihat ke depan. Lah itu seharusnya kalau kita sadar kula jenengan kok paham aku iki jek salat, aku iki jek omong-omong mbek Gusti Allah, maka ndak akan terganggu dengan itu. Tapi karena kita kadang terlena, ngoten, wong nek imame sing diwaca suwi umpamane, itu akan kadang-kadang muai kok. Ngoten, pikiran itu sama, sudah lihat ke bawah saja kadang kena gangguan kok. Nguasi ngarep no sarunge gajah duduk. Berarti kalau pikirannya gak sadar dulu jero sholat. Aku memusukin tak gawe pabrik gajah gelendang. Loh, pikiran wonten mawon. Kenapa? Di saat itu kita nggak sadar. Maka bagaimana caranya? Kita berusaha menghilangkan itu, menghilangkan bahwa perasaan saya ini nggak sedang sholat itu yang harus kita hadirkan. Lah kita agar nggak ganggu orang lain pun ya berusaha, karena yang di belakang itu masih nang ngarep ketok jenenge sarung, ya boleh ganggu koncone. Saya dulu pernah nyampaikan bagaimana oleh enek tulisan niku ya krana pabrik sarung cek payu. Maka sekarang ada di Atlas atau apa itu kan ada mereknya telo di depan. Gitu. Saya kalau sadar bahwa saya mau jadi imam itu, kalau duhur asar nggak seberapa, kalau mau jadi imam saya berusaha tulisan itu ndak saya taruh di belakang. Yo cek pancet dadi sponsor pabrik sarung, tapi gak ganggu saya nduk mburi. Itu saya mungkin loh nggih. Mungkin saat ini saya juga begitu, no, saya loh ini tak waca nih, gajah gelendang. gajah duduk ini kan mestinya di belakang, tapi begitu saya pakai, saya usaha bagaimana di sini gitu. Kalau saya jadi imam gak mungkin nenek wong waca nih gitu. Karena apa? Karena saya buat proses di depan gitu. Nah ini termasuk antara lain yang ganggu kula jenengan sholat niku gara-gara ngwasi tulisan sarunge tanggane. Ngoten niku iso ngwambrak ping pundi-pundi. Itu antara lain yang harus kita perhatikan agar sholat kita menjadi sempurna. Ngaten. Dan yang paling penting ilmu untuk Ramadan itu yang saya sampaikan dulu adalah Allah yang jadi tujuan. Itu apa artinya lek wis Ramadan lakoni napa mawon dibalik nonton Gusti Allah.
Ngoten. Ada tetangga, teman, apa mencaci, apa memuji, tidak akan merubah hati kita. Ngoten. Itu mungkin utama. Ketoke sepele, tapi utama agar ibadah kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Keranten gene flyer ini ditulis kajian fikih, terus no fikih rutinan ini. Kita kemarin masuk pada Kitabul Faraid wal Wasaya. Kita menjelaskan tentang faraid. Faraid itu pembagian harta warisan atau tirkah. Saya sempat membaca beberapa literatur agar kita hati-hati. Pun saya baca dulu yang utama, sekedar sebagai sambil mengingatkan. Saya diingatkan oleh guru saya. Bismillahirrahmanirrahim ngeten. Sampai saya tulis. Warisan iku ngono. Tirkah iku ngono. Harta yang berbahaya. Tidak ada ceritanya orang yang hidupnya berkah karena dia merebutkan warisan dan bukan haknya. Gak ono ceritane wong uripe barokah lek wong iku ngeroyok bagiane wong liya urusan tirkah. Tirkah itu barang peninggalan. Itu ternyata benar terjadinya. Kenapa? Karena dia akan memakan harta orang lain. Dudu bagiane dadak dipek. Nah, itu yang bahaya. Oleh karena itu, selain dia akan makan harta orang lain, dia akan menjadikan rusaknya harta yang dimiliki. Jadi sakjane ngerebutin itu umpamane ada tirkah 1 miliar. DE umpamane kebagiannya 300 juta. Tapi dia ambil 400 juta. Yang terjadi apa? Bukan hanya merusak harta yang bagian dia, tapi milik dia sendiri pun akan rusak. Keberkahan kalau bisa jadi hancur, bahkan habis, tidak punya harta. Ini bahayanya. Oleh karena itu, rebutan harta warisan ini harus berusaha ditinggalkan. Carane ya nopo? Beri pemahaman anak kita tentang agama. Beri pemahaman anak kita tentang akhlak. Beri pemahaman anak kita seberapa harus menghargai orang tua. Lek wonten telu niki, insyaallah anak tidak akan berani merebut harta peninggalan dari orang tua. Mata. Sebab apa? Rebutan harta karena tidak benar itu akan memiliki 3 pelanggaran. Napa? 1, dia akan memutus tali silaturahim. Gara-gara ngeroyok nggone dulur krana royokan gak gelem akhirnya putus dengan saudara. Itu. Yang kedua nopo? Yang kedua akan bermasalah dengan orang tuanya. Bagaimana? Orang tua sudah meninggal, wis nduk kuburan, wis gak iso ngandani piye-piye, tapi dia mengambil harta yang bukan miliknya. Dia akan punya masalah dengan orang tuanya. Dan yang ketiga, dia dosa kepada Allah. Oleh karena itu bekali anak kita itu dengan wawasan agama. Lain jenengan lek perlu, bukan lek perlu, lek saged wajib ndongakno anake. Lek cara bahasa Arab, Allahumma faqihhu fiddin. Lek diterusno wa alimhu ta'wil. Itu doa dari hadis Nabi. Ya Allah, fahamkanlah anak saya urusan agama. Tidak harus mereka mondok, tidak harus mereka itu sekolah di agama, mungkin tidak harus. Tapi bisa jadi anak kita paham agama karena mungkin mengetahui, mengikuti kajian, sehingga dia paham akan
agama, bagaimana berbakti sama orang tua, bagaimana dia harus yang dilakukan dengan harta yang ditinggalkan orang tua. Ngaten. Nun sewu, saya itu begitu dapat ijazah, lek anak mondok pondok ambek dongakno. Itu. Saya nyaris dan anak saya selalu pesan, ya doakan saya. Maka saya nyaris punya kewajiban setiap malam saya ngamalkan doa yang diijazahi oleh Bu Nyai, karena Pak Yai Sedo, Pak Yai saya di Pare itu. Nah, ini maaf ini saya jadi nyebutkan guru. Jadi adabnya santri itu sebenarnya ketika di depan gurunya ojo ngomongno guru liya, ojo memuji guru liya. Ngoten. Pinginane kula ngene Yai keperucut jenenge. Saya di depan Yai saya membicarakan guru yang lain. Itu duduk adabe saja. Gitu. Kenapa? Akan menjadikan guru kita itu nggak enak hati. Itu saya bacakan. Sebenarnya saya baca itu di kitabnya anak-anak Taisirul Kholaq itu. Akhlaknya itu memudahkan bagaimana akhlak itu menjadi mudah, itu kitabnya anak-anak dinia. Saya bacakan pada anak. Nggak kerasa keceplosan. Jadi di depan guru jangan membicarakan kebaikan guru lain. Ya, itu menurut saya itu sebenarnya bukan adab. Lah, saya diberi ijazah sama Bu Nyai karena Pak Yai Sedo itu Bu Nyai beri ijazah gitu. Lek kepingin anake diparingi limpat pikirane, ilmu diparingi manfaat barokah. Niku mawon dimaos. Ngoten. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Oh nggih Nyai, siap. Ulangaken. Siap. Itu dibaca sebanyak 111 kali. Kalau bisa 1 kali duduk. Ngoten. 1 kali duduk agar bisa tenang konsentrasi. Beda dengan ijazah saking Gusmik winginane lek kepingin oleh Lailatul Qadar maca inna anzalna fi Lailatul Qadar winginane sing kula subuh niku. Nah, terus Gusmik kan ngaten. Lek kepingin oleh Lailatul Qadar rutinnya selama Ramadan baca surah Al-Qadar 40 kali. Ngaten winginane kula waos niku. 40 kali. Boleh setiap habis sholat dicicil. Berarti lek ping 5 berarti bolu mantun sholat fardu inna anzalna baca ping 8 atau sekali duduk. Nah, itu insya Allah Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Itu ijazah dari Gusmi. Nah, yang ini punya le iso sekali duduk. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lek konsentrasi maca tenang ngoten insya Allah 10 menit ngoten. Lek pas gak sondok ngantuk-ngantuk didik. Kula niku masih jam lebih. Aku iki maca 111 lho. Kok sampai mes setengah jam kok mari-mari. Gara-garane gak konsentrasi ngantuk. Itu doa agar anak atau cucu kita, lek cucu nggih disebutno jenenge. Jadi sebelumnya itu baca Fatihah. Itu napa lek cara wong biyen niku perangkone baca Fatihah kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Karena beliaulah orang yang membawa Islam sampai pada kita. Ngaten. Kemudian para wali Allah. Kemudian man ajazani. Lah, Bu Nyai memberi ijazah saya itu. Sing maringi ijazah dia niku sing bareng-bareng kalih Mbah Hasim. Sinten Bu Nyai? Mbah Bisri Samsuri, pengasuh atau pendiri Pondok Denanyar Jombang. Kula niki santrine Mbah Bisri. Akhirnya saya sebelum baca itu tadi baca Fatihah dulu untuk ucapan terima kasih kepada mereka. Bukan minta kepada mereka, ucapan terima kasih kepada mereka. Beri Fatihah. Niku cara ilmu logikane. Lek nggadiai Fatihah kepada orang tua kita, maka kita akan diberi oleh Allah kebaikan. Bukan orang tua kita. Nah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa niku
Wong tua sing didongakno iku gak iso langsung nang anake, nang awake. Ya napa? Wong tua yang di alam kubur itu akan minta kepada Allah. Allah yang akan merubah kita dan mengabulkan doa kita. Gitu. Maka baca doa itu Fatihah itu kepada guru yang mijazah. Namine Bunyai Alfiyatun. Selain pada Mbah Bisri Samsuri, Bunyai Alfiyatun, dan kepada orang tua Al-Fatihah. Setelah itu baru ila ruhi wa jasadi, umpamane Wisnu Sah Amrullah ngoten. Lek ten gene putra ila ruhi wa jasadi ngoten, atau kepada suami atau istri yang masih hidup ila ruhi wa jasadi ngoten. Itu jangan hanya ila ruhi kok padha mbek tahlilan kok ndongakno bojone ndang mati, ila ruhi wa jasadi ngoten. Jadi harus itu. Nek wong lanang kok gak tau macakno Fatihah nang bojone, iku berarti kurang cintane. Ngaten. Lek Mbah Rahmat rutin, soalnya pun ditinggal. Seharusnya bukan hanya ketika sudah ditinggal, masih hidup diwasakan. Ila ruhi wa jasadi bojo kula ya Allah. Al-Fatihah. Insyaallah enak. Sebab napa sing gerakno atine bojo niku Gusti Allah. Ngoten. Pun mangkok teko endi ya. Jadi ndongakno anak niku penting. Kenapa? Agar anak kita tumbuh menjadi anak yang dalam bimbingan Allah. Kalau dalam bimbingan Allah, insya Allah urusan warisan anak ora bakal ngeyel. Mungkin anak gak bakal ngeyel. Kenapa? Karena dia punya ilmu, karena dia punya wawasan agama. Makanya kalau ada anak kok berebut dengan warisan orang tua, maka para ulama bahkan menyebutkan dia itu ahli neraka yang keluyuran di dunia. Saking bahayanya. Mulane penting. Tapi Bapak Ibu, ini saya tulis karena penting juga ini. Harta segera dibagikan bila ada yang wafat. Kata guru-guru para ulama niku wanti-wanti. Ketika sudah ada yang wafat, harta peninggalannya harus segera dibagikan. Kenapa? Apalagi kalau sudah kedua orang tuanya yang meninggal. Itu karena anak itu kebutuhannya beda-beda. Ngoten. Umpamane bapake sedo. Ini sebenarnya harta ini harus segera dibagi. Ngoten. Harta ini harus segera dibagi. Kenapa? Karena ibu ini akan kebagian hartanya peninggalan itu. Ngoten. Kalau di Indonesia anggap gono gini. Ketika sebelum nikah bapak wis nggawa omah, wis tuku omah. Kemudian setelah nikah dengan istrinya itu baru beli perabot rumah dan harta, mungkin mobil dan seterusnya. Maka bagaimana ketika ayahnya meninggal? Ketika ayahnya meninggal, maka mana yang gono gini hasil kerjasama antara suami istri itu selama pernikahan, dan mana harta yang dibawa suami sejak sebelum nikah. Pamane sing lanang oleh warisan teko wong tuane biyen rupa omah sing dinggoni niku. Maka yang dibagi utama adalah harta dari suami itu. Kalau yang sama istri jenenge kono gini dibagi loro dhisik. Dibagi loro sing separuh wae bojone wedok, sing separuh baru dibagi dengan anaknya. Lah ketika punya anak, maka istri dapat bagian 1/8-nya. Ini yang bahaya. Itu kalau nggak segera dibagi, kadang-kadang ibu atau istri itu akan makan harta yang bukan bagian ibu. Itu yang bahaya. Maka dalam agama ketika sudah ada yang meninggal, segera dibagi. Segera dibagi. Rata-rata untuk disik. Ketika orang tuanya, istrinya, yaitu ibunya itu meninggal, maka tinggal anak-anak mulai dibagi. Aslinya tidak usah nunggu dua-duanya meninggal.
salah siji ninggal itu berarti enek donya sing dibagi. Dalam Islam begitu. Lek sing wedok ninggal, maka harta selama pernikahan itu atau mana harta istri yang sejak dulu sebelum nikah dia miliki itu yang dibagi. Ngaten. Nah, setelah itu baru gono gini sing kerja sama suami selama rumah tangga itu baru dibagi dua. Ngaten. Yang separuh itu punyanya suami, yang separuh yang dibagi. Ngaten. Pun itu segera dibagi. Kenapa? Karena kebutuhannya anak beda Bapak Ibu. Enek putrane 8 umpamanya. Orang tua sudah meninggal dua-duanya atau meninggal salah satu. Putranya 8. Sing siji gak padha kebutuhane mek sijine. Sing sijine sugih gak butuh. Kate dibagi ojo enak kapan-kapan ae. Ini sebenarnya bahayanya akan menjadikan penyebab kita makan harta orang lain. Mungkin anak yang satu itu kemampuan ekonominya gak seberapa, maka dia punya kebutuhan mungkin untuk mengembalikan hutangnya, mungkin untuk menyekolahkan anaknya dan seterusnya. Niku kenging napa agama kok ngatur ngoten. Itu bahayanya. Yang kedua, yang ketiga, ada pertanyaan dan kemarin sudah di Indonesia ini banyak orang ngatur membagi harta warisan tidak dengan hukum waris, yaitu dengan kalau istilah fikih itu suluh, damai, kesepakatan. Nah, kesepakatan. Ya nopo begitu ada tirkah harta peninggalan terus dimrotoi lah. Mamanya laki-laki mestinya dapat bagian 2 kali bagian perempuan. Akhirnya terus ngeten, wis didemrotoi wong padha dulure gitu. Bagaimana kalau membaginya dengan cara suluh atau damai ngeten didemroto? Satu syarat utama adalah semua sepakat dan ridho. Kalau ada salah satu yang enggak sepakat, ngeten, kalau ada salah satu yang enggak sepakat, tidak bisa. Yang tidak sepakat itu harus diberi bagian menurut hukum waris. Ngaten. Karena bukan mayoritas, enggak boleh. Anake 8 barang ketok sapa sing 6 niku setuju wis didemroto, sing 2 gak setuju. Enggak bisa. Kenapa? Hukum waris itu, harta peninggalan itu harus dibagi. Kalau tidak bisa dengan cara suluh atau kesepakatan, maka harus dibagi menurut cara hukum waris. Ngaten. Jadi harus semua setuju, tidak ada keterpaksaan. Lain di sini, ya wis sakjane aku yo gak ya, ndak boleh. Tidak halal. Maka ketika non saya di keluarga istri saya mau bagi ayah, bapak meroto pun saya tahu bagaimana ketika sudah dibagi, mau dibagi karena ibu mertua masih ada, kalau kelompok non saya aku senajan duduk tua, saya orang luar karena tidak ada kaitannya, ini harta punya sampean, saya hanya nyampaikan yang seharusnya dilakukan. Nopo nomor 1, ini ada harta yang ditinggalkan bapak mertua, ini ada harta punyanya mak, punyanya mak. Terus mak boten kula gak njaluk, mak lek boten dengan njaluk jenengan duwe bagian bukan dari harta gono gini tapi dari harta bagian waris. Keranten bapak kali jenengan duwe putra, maka jenengan dapat bagian 1/8. Mboten kula gak njaluk, pokoke kula manggon nduk kene ae sampai aku sedo, sampai aku mati. Akhirnya harta itu dibagi anak yang ada. Begitu diantara ketika dibagi, andai ada satu yang enggak setuju, gak saudara lagi umpamanya, gak aku jauh bagian molek rokok. Begitu. Ndak boleh kemudian saudara perempuan awakmu iku gak oleh ngono iku wong mbek dulure padha, ndak boleh. Sing salah sing ngelokno niku. Kenapa? Karena selagi saudara lagi itu minta bagian sesuai dengan aturan hukum waris,
itu memang haknya. Itu memang haknya. Ngaten. Maka saya bagi umpamanya saudaranya 6, yang 2 laki, yang 4 perempuan. Terus bagaimana caranya? Karena laki itu bagiannya 2 kali perempuan, maka kalau dibagi supaya merata dijadikan 8 bagian. 8 bagian. Sing wedok oleh sak bagian, sing lanang oleh rong bagian. Caranya begitu. Kok ada satu yang nggak mau, ya sudah, memang yang benar begitu, ya harus diberi bagian. Harus diberi bagiannya 2 bagian bagi perempuan. Sing siji kok duluran gak wis padha ae. Akhirnya dari 6 ini yang satu ini mendapat bagian, jadi tinggal 7 bagian. Itu cara agar apa yang sudah ditinggalkan orang tua itu benar-benar menjadi halal untuk dinikmati. Pun letih. Nggih. Oke. Terima kasih. Oke. Ini mau saya sampaikan satu di bawahnya. Tidak apa-apa. Begini Pak, harta warisan itu dibagi kalau sudah ada yang meninggal. Kalau 2 orang tuanya belum meninggal, itu jenenge dudu warisan. Jadi harta peninggalan tirkah warisan itu kalau sudah ada yang meninggal. Umpamane nun sewu, Pak Nono tasih sugeng, Ibu tasih sugeng, anake dikelompokno kabeh. Nduk, putrane kalih nggih. Nduk, iki tak domayo rata. Umpamane tak domae rata. Karena belum ada yang meninggal, maka itu bukan warisan. Dan itu hitungannya beda dengan hukum waris. Ya nopo? Terserah sing ngedum. Karena namanya hibah. Ngono. Mah, koyoke aku sing mati dhisik. Umpamane, mah koyoke sing aku sing mati dhisik. Ngoten. Yakin ibuke jawab ngene, koyo keruh. Ngono. Kenapa? Belum tentu orang tua itu meninggal dulu, belum tentu bisa jadi anaknya yang meninggal. Ketika seperti itu namanya hibah. Lele hibah ngedumis terserah. Tapi andaikan ada tidak samanya antara anak satu dengan yang lain, nomor 1 harus ada hitam di atas putih. Nomor 2, cari keridhaan yang benar-benar tulus dari anak itu. Saat itu mungkin anak yang satunya soge, gak butuh, bisa jadi nanti jatuh miskin. Itulah kenapa Nabi dulu ketika bab waris pertama saya sampaikan, hati-hati bagi kepada memberi anak. Ojo pepeane duduk warisan ngekei anak gak adil. Kenapa? Karena mungkin akan menjadi penyebab perpecahan anak kalian. Jadi ketika hibah monggo wis langsung umpamane, mah iki bapak harta kita ya wis didum nang anake, nak awak tak kei omah iko, disita kei omah iko, wis duwe bagian dewi-dewi. Ngoten nggih. Lah bagaimana kalau jenengan ngebagi itu kok masih ada harta jenengan? Hartane jenengan iku mangke sing didum jenenge tirkah. Ngoten. Wis tak kei omah iki tak dum loro. Ngono. Tak dum iki wae iki separuh, wae iki separuh. Kemudian jenengan hanya punya mobil, maka ketika jenengan sedo yang dibagi mobil itu niku. Itu caranya. Lah kesepakatan itu yang saya sampaikan tadi adalah waris. Ketika orang tuanya ada yang meninggal. Bagaimana kalau dibagi dulu? Engko lek wis aku mati, itu namanya wasiat. Itu namanya wasiat. Lek wis aku mati, engko dibagi ngene ya, itu wasiat. Ingat. Nah,
Wasiat kalau tidak sesuai dengan syariat nggak boleh dijalankan. Nggak boleh dijalankan. Wasiat itu maksimal kan sepertiga. Kan ngeten dengan gadah mobil 5 mamane. Nah, kok dari mobil 5 itu jenengan wasiat tolong mobilku sing 3 kok kekno Pak Giarto mamane. Karena golek contoh kan sing penak ae to ya. Sing 3 kekno Pak Giarto. Karena lebih dari sepertiga nggak boleh. Nomor 1 ulama yang berpendapat itu wasiat batal. Ada ulama yang satu menyebutkan boleh ditunaikan tapi tidak boleh nilainya lebih dari sepertiga. Itu karena wasiat. Jadi ada hibah, ada wasiat, ada tirkah. Tirkah itu harta waris. Ngoten nggih? Pun sebenarnya saya tadi mau baca siapa laki-laki yang dapat warisan itu, ahli waris laki itu siapa. Saya niki kira siji. Ada 5. Sebagian ulama menyebutkan 5, sebagian ulama menyebutkan 2. Ada 5 hal yang harus dilakukan sebelum harta itu dibagi. Lek basa Al-Qur'an mek loro. Napa? Wasiat mbek utang. Lek basa Al-Qur'an. Setelah itu ulama ijtihad. Ijtihate ya napa? Sing dibagi sadurunge warisan niku dibagi, yang harus dilakukan sebelum warisan itu dibagi ada 5. 1, napa? Hutang kepada Allah. Hutang pada Allah itu bisa jadi umpamane nazar. Wong tuane nazar, anake ngerti lek wong tuane nazar, tunaikan nazar iku. Umpamane nazare, aku kepingin lek dalan ngarep iku payu. Umpamane ngekeki Pak Giarto dhuwit sakmene. Nah, berangkat haji. Ya napa niku? Asal. Mboten asal nomor 1. Lah lapo? Oh dalane sapa? Payu. Artinya nazar itu yang sah. Umpamane, lek aku lulus, lek anakku lulus utawa lek aku duwe mantu, aku kepingin ngekeki Pak Giarto dhuwit ngono. Gawe budal haji. Umpamane. Itu nazar. Maka ketika orang tua itu meninggal dan sudah punya menantu atau hajatnya nadarnya itu terkabul, dilaksanakan. Harta peninggalan itu untuk membayar hutangnya kepada Allah. Enten hadis, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk diskodo, untuk disama. Bahkan ulama itu menyebutkan bahkan nazar haji. Umpamane, nazar haji kok nazarnya tercapai, terkabulkan, dia wajib menggunakan hartanya untuk haji. Karena meninggal gitu, haji amanah. Haji sing paling murah. Ngoten, paling murah. Sapi sakniki gak ono sing murah. Karena ada aturan mukimin di sana enggak bisa menghajikan. Ada persyaratan untuk menjadi peserta haji. Ngoten. Jadi sekarang rata-rata mahal, ada yang 17 juta. Lek jenengan ditawani haji amanah kok 7 juta, hati-hati. Ngoten. Itu karena mukimin di sana itu syaratnya harus terdaftar sebagai peserta haji. Ngoten lek biyen sak karepe. Nah, itu bahkan haji itu menjadi hal yang harus ditunaikan. Ngoten. Niku haji sing paling murah jenenge haji amanah. Jenengan lek kepengin haji amanah, apa? Badal haji boleh. Badal haji. Jenengan lek kepengin haji paling murah niku syaratnya siji. Mati dhisik. Lek kepengin haji sing paling murah syaratnya siji, mati dhisik. Cak iso haji paling murah. Nggih. Pun hutang kepada Allah. Ini setelah ijtihadnya ulama. Karena hutang itu tidak hanya kepada sesama manusia. Yang kedua, hutang kepada manusia harus dibayarkan. Harus dibayarkan. Terus andai tinggalane mek omah siji. Tinggalane mek omah niku tok. Untuk membayar hutang gak cukup. Maka bagaimana? Tanggungan itu ada pada ahli waris.
pada ahli waris atau orang yang nanggung. Dulu di zaman Nabi ada orang nggak mau Nabi nyolati itu loh. Kemudian aku gak gelem nyolati, lek gorong ono sing nanggung. Akhirnya ada sahabat Nabi, saya yang nanggung hutangnya. Nabi baru mau mensolatkan. Itu. Jadi yang nanggung harta, nanggung hutang mayit itu nggak harus ahli waris. Ngaten. Maka di Indonesia jadi hal yang umum. Lek kajenge budal niko, utange mayit pun dilimpahaken tenggene ahli waris. Mana? Utawa dulure utange mayit pun dipindahkan ke saya. Syaratnya itu dilakukan agar mayit itu tidak ada yang membebani. Ngaten. Nggih, pun hutang kepada sama. Yang ketiga, wasiat. Niki lek basa Al-Qur'an. Jadi hutang tunaikan. Yang kedua, wasiat. Tapi ya itu tadi, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang keempat, napa? Ada zakat dari barang yang wajib dizakati, dulu belum dizakati. Itu dibayar zakatnya dulu. Ojo langsung didom. Ninggal mas-masan. Biyen guru dizakati. Mas-masan kan setiap tahun. Atau punya harta. Iki wis cukup sak nisab, durung dizakati mbek bapak. Zakat itu keluarkan sebelum dibagi. Dizakati dulu. Dan yang keempat, untuk biaya perawatan jenazah. Dan biaya perawatan jenazah itu biaya yang dikeluarkan dari situ. Ngaten. Kalau ada yang bertanya, lah niku tiang-tiang ketika meninggal ada yang bawa uang duka seperti itu. Itu bukan uangnya jenazah. Itu bukan uangnya mayat, bukan hartanya mayat. Maka terserah keluarga sendiri. Ngaten. Kate didom apa digawe bancaan apa gawe kirim donga niku, itu bukan hartanya mayat. Ngaten. Karena dia miliki setelah mayatnya meninggal. Ngaten, nggih. Pun jane sing diwaca iki kula waos mawon anune. Napa? Kula waos al-warithatu minan nisa. Ahli waris dari para perempuan itu ada 7. Ini yang ahli waris siapa? Bintu, anak perempuan. Yang kedua bintu benih, anak perempuannya anak laki. Anak perempuannya anak laki. Napa berarti? Putu teko anak lanang. Ngaten. Itu. Ibnu benih sama. Apalagi ibnu benih. Jadi anak perempuannya anak laki. Nanti di bawah. Kemudian al-ummu, ibu. Ibu niku gak iso termahjub, terhalang gak bisa. Pokok anake meninggal, ibu mesti oleh. Itu. Mbuh sapiro oleh tapi mesti. Wal jaddatu nenek. Nenek dapat. Tapi ada syaratnya nenek ini. Nenek dapat ketika tidak ada ibu. Ibu ini harus tinggal. Mamane. Nenek dapat. Nggih. Gitu. Umpama buyut niku dapat. Itu sampai ke atas. Asalkan ibu ambek neneke ninggal. Ngoten. Lah enek sing luwih cidhek, sing lebih atas terhalang. Ngoten. Ukhtut, saudara perempuan. Dulur wedok. Itu ahli waris. Ngoten. Wazaujatu, istri. Iki ngomong-ngomong wedok, iki sing wedok, bukan ngomong wedok. Istri itu dapat. Itu. Kemudian wal maulah al-muqtiqah. Maulah al-muqtiqah itu budak. Saat ini mboten enten. Enten lek ngene sebagian pesantren ora usah direken. Gak kanggo. Pun waman layas kutu bihali khamsatin. Ada orang yang tidak pernah terhalang, mesti oleh. Gitu. Ada orang yang dalam hal waris itu mesti oleh, tidak tertutup. Karena ada orang aku sakjane oleh, tapi krono ono iku aku gak oleh. Ngoten. Bagaimana? Ada orang yang tidak pernah terputus
bihalin dengan dalam keadaan apapun. Sapa khamsatun wong 5. Nomor 1 zaujan, suami istri. Tapi nggak mungkin mesti salah satu. Soalnya nek zaud berarti zaujai mati. Ngoten. Lek zauja berarti zaujai mati. Kalau ada orang ahli waris kok istri, berarti sing mati ku suami. Gak mungkin suami istri dadi siji. Suami istri oleh karo. Lah sing mati sapa? Anake. Dia bukan suami istri, dia itu ayah atau ibu. Ngoten. Jadi zauja ini itu maksudnya salah satu dari suami istri itu. Itu ndak akan terhalang. Terus wa abawani, dan kedua orang tua. Kedua orang tua baik bapak maupun ibu. Itu tidak ada yang menghalangi. Baik mana yitnya itu punya anak atau enggak, bapak ibu dapat. Dan yang ketiga waladus sulbi, anak kandung. Waladus sulbi anak tulang rusuk, berarti anak kandung. Ini sebutnya 6 kan sepertinya, tapi harus ada yang satu yang meninggal, makanya disebut 5. Ngaten, disebut 5. Bapak ibu oleh. Ngaten nggih. Terus manten ngoten anak berarti yang meninggal. Ngaten. Suami dapat, berarti yang nikah istri. Ngaten. Kemudian sama. Kalau ayahnya kedua orang tuanya itu yang meninggal, berarti anak yang dapat. Tapi bisa jadi nggak dapat semua. Ya napa? Lek mati ini bareng. Umpama kecelakaan mati bareng, nggak bisa, nggak dapat itu suami istri podo kaulai. Nggak berarti yang ada anak, umpamanya seperti itu. Oke. Kemudian ada orang yang tidak dapat warisan, terhalang, gak oleh warisan, gak kebagian warisan. Yang sebagian besar disebutkan di sini ada 7, tapi rata-rata itu budak. Ada abdun, sudah budak. Mudabar itu adalah wal mu'allaqu itquhu ala mauti sayyidi. Ada budak, dia akan merdeka kalau tuannya meninggal. Jadi ada persyaratan, lek tuannya meninggal dia merdeka. Gitu. Ini budak 1, 2, ada umul walad. Nah, umpamanya majikan menghamili budaknya, ngaten, ya, itu dia tidak dapat. Itu budak loh, bukan pembantu, bukan pembantu. Nah, karena sekarang sudah tidak ada. Yo, menurut saya yo kau tadi ngomong. Istri siri. Nah, itu harus ada kejelasan. Maka seorang suami itu harus menjelaskan kepada anaknya bahwa punya ibu. Itulah kenapa di Indonesia persyaratan nikah lagi poligami itu istrinya boleh ridho. Padahal cara agama gak ono pesan. Sing lanang rabi maneh. Umpamane cara agamane sah. Kenapa Indonesia menghalangi, menghindari terjadinya kerancuan keluarga? Iso dulur seayah pacaran, jadi pernikahan saudara gitu. Lah itu, maka bagaimana dipisahkan. Maka kalau punya istri 2, ngeten, harta yang dimiliki suami saja yang dibagi. Itulah kenapa ada gono gini tadi gitu. Gono gini tadi, istrine kok loro, yo bagiannya suami krono duwe anak, bagiannya istri 1/8, yo bagi loro. Itu bagi loro. Itu kenapa harus tahu anaknya. Oke. Kemudian yang saya lanjut mukatab, sama. Mukatab itu budak. Lanjut al-qatil. Qatil itu orang yang membunuh. Wong mateni wong tuane, mateni anake, gak oleh warisan, tekuk donyane sing dipateni.
Guru saya dulu menyebutkan dalam hadis itu ada baik membunuhnya sengaja atau tidak. Yang dicontohkan guru saya dulu waktu saya SMP sanawiyah itu, umpamanya awakmu nguncalno kulit gedang nduk ngarepe omah. Kok wong tuamu kepreset mati, gak oleh warisan. Itu membunuh dengan tidak sengaja atau membunuh sengaja. Saniki akeh wong anak mateni wong tuane mateni anak. Gak karu-karuan. Itu qatil. Orang yang membunuh tidak dapat bagian warisan dari harta yang dibunuh. Nah, suami mateni bojone, istri ini, pengenane, nggih, tekek karena cemburu, dikira istrinya selingkuh, mati. Bagaimana? Dadak menghaki harta itu malah. Yo malah gak ilo. Wong dhek warisan ae gak oleh kok malah ngepek dunyane. Seperti itu. Murtad keluar Islam itu nggak dapat warisan. Kemudian wa ahlul milataini, orang yang beragama beda, jadi anaknya Islam, bapaknya Kristen. Kok bapaknya meninggal, maka anak tidak dapat harta dari ayahnya. Itu begitu pula sebaliknya. Itu yang harus diperhatikan. Mulane enten wong sing tekongan metu tuku aku muni gak gelem, wah tarik oleh warisan. Iya, Hindu itu enggak bisa dapat harta dari keluarganya kalau dia keluar dari agamanya. Nggih padha, Islam nggih ngono. Itu sementara. Mudah-mudahan kita nanti bisa lanjutkan di kajian berikutnya. Mudah-mudahan ya kita kaji bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap pembahasan gini mesti ada bawahnya definisi. Ketika ada masalah warisan, hubungi para alim ulama. Kenapa? Ada yang mengatur. Kalau saya ditanya jamaah, jenengan urus tentang pengadilan agama, karena itu yang menguatkan. Kulo kajenge dijak kali sama Pak, tolong Pak jelaskan pada saudara di sana Pak, di Krian. Ya sampean ngerti aku guru sampean, tapi kono gak ngerti. Ngono. Iya isa nrimo gitu. Itu saya hanya nyampaikan seperti ini aturannya. Gitu. Karena apa? Orang belum tentu bisa nerima ketika kita beri tahu seperti itu. Lah yang punya legalitas itu adalah pengadilan agama, makanya selalu memerintahkan minta ke sana. Nanti ada sahnya. Itu dulu, mudah-mudahan bersama hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu bina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.